Halo, salam anak-anak sekalian. Ya, berjumpa lagi di sini bersama Pak Yadit di channel kesayangan kita ya, pembelajaran matematika. Mohon maaf untuk anak-anak, ya kurang lebih sekitar sebulan ke belakang ya, Bapak belum sempat membuat video ya, karena ada beberapa kesibukan ya. Dan tanpa terasa, untuk pembelajaran kita kali ini kita sudah sampai ke bab 2 ya, tepatnya di penghujung bab 2. Nah, untuk video pembelajaran kali ini Bapak khusus buatkan, kita akan membahas ya atau menyinggung materi di himpunan juga ya, yaitu terkait dengan apa? Materi diagram pen dan penerapan himpunan. Nah, karena pokok bahasannya juga cukup luas ya, jadi Bapak bagi videonya menjadi dua bagian ya, part 1 dan part 2. Nah, part 1 itu terkait dengan diagram pen ya, bagaimana cakupannya ataupun konsepnya. Dan part yang kedua itu penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk part yang kedua, Bapak sudah taruh linknya di kolom deskripsi ya. Silakan anak-anak setelah menonton part 1 ini ya, bisa lanjut ke part yang kedua. Jadi, mohon anak-anak mencermati video pembelajaran kali ini dengan serius ya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar juga ya. Ataupun kalau misalkan kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Oke anak-anak, kita langsung saja mulai pokok bahasan kita ya. Yang pertama, terkait dengan bentuk atau konsep diagram pen anak-anak. Nah, atau sebelum kita masuk ke diagram pen, terkait dengan penyajian himpunan anak-anak ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas penyajian himpunan itu sangat penting ya. Ada beberapa konsep dan contoh dalam penyajian himpunan. Nah, salah satunya yang cukup penting ya adalah dengan menggunakan diagram pen anak-anak. Jadi bentuk diagram pen ini adalah penyajian himpunan dalam bentuk visual atau gambar anak-anak. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan bahas langsung ya dengan apa? Dengan menggunakan contoh soal anak-anak. Ya, supaya akan lebih jelas untuk pemahamannya. Nah, misalkan anak-anak bisa dicermati di videonya ya, di sini kita punya suatu himpunan semesta anak-anak. Kita lambangkan dengan S ya. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Dan himpunan B 1, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menyatakan bentuk atau himpunan-himpunan ini dalam bentuk diagram pen, dan juga tentukanlah apa yang pertama irisannya, kemudian yang kedua gabungannya. Nah, mungkin anak-anak ada yang masih bingung nih, apa sih itu irisan, apa sih itu gabungan ya. Oke, kita akan bahas bersama ya anak-anak. Yang pertama dulu, nah ini Bapak sudah siapkan definisi konsepnya ya. Irisan atau disebut juga interseksi, dua himpunan ya dilambangkan seperti apa nih ya, huruf U terbalik ya, adalah ya suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Jadi kuncinya adalah ini anak-anak, persekutuan atau sama antara himpunan apa. Misalkan kita ingin mencari intersek atau irisan antara A dan B, berarti perhatikan ya, himpunan A himpunan B yang mana kira-kira sama anak-anak. Nah, yaitu adalah 3 dan 4 anak-anak. Nah, untuk menyatakan gambarnya, bagaimana gambarnya? Ini Bapak sudah siapkan gambarnya ya. Nah, kalian harus kalau misalkan irisan, arsirlah yang bagian berpotongan atau beririsan atau berintersek. Ya, berarti di sini untuk menyatakannya, anak-anak tuliskan dulu anak-anak. Himpunan A, himpunan B yang beririsan adalah anggotanya yaitu 3 dan 4 anak-anak. Nah, gambarkan dulu 3 dan 4-nya. Kemudian kita lihat himpunan A. Adakah himpunan A yang belum kita tuliskan ya? 2, 3, 4 berarti kan ada ya, yaitu 2. Nah, di mana menuliskan 2-nya? Tuliskanlah di dalam lingkaran atau himpunan A. Jangan sampai keluar anak-anak. Kemudian itu pun juga berlaku untuk himpunan B. Himpunan B 1, 3, 4, 5, 6. Anak-anak sudah menuliskan anggotanya 3 dan 4 ya. Berarti sisanya apa? Sisanya adalah 1, 5, dan 6 anak-anak. Oke.
Ya, jelas ya. Kemudian, perhatikan yang terakhir, semestanya. Adakah bilangan yang belum kalian tuliskan atau belum kalian gambarkan dalam diagram pennya? Nah, coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah semua ya. Tapi di sini ada bilangan 0 yang belum kalian tuliskan. Nah, 0 ini di mana kita gambarkan? Ya, di luar apa? Di luar lingkaran A dan B ini. Ya, tapi masih di dalam kotak semestanya ya. Nah, itu gambarnya untuk diagram pen dari irisan. Ingat yang kalau irisan yang diarsir itu adalah bagian yang berpotongan, yang tengah-tengah ya. Sehingga kalau misalkan dicari apa sih anggota dari A irisan B, Pak? Nah, anggotanya adalah yang sama tadi ya. Apa saja? 3 dan 4. Ya, selesai ya anak-anak ya untuk menyatakan irisan anak-anak. Selanjutnya, kita langsung saja ya untuk berikutnya konsep gabungan anak-anak. Nah, jika kita ingin mencari gabungan A digabung dengan B, itu simbolnya seperti huruf U ya. Itu dibaca A gabungan B. Adalah ya konsepnya dua buah himpunan adalah gabungan himpunan yang anggotanya terdiri atas apa? Anggota-anggota A atau anggota-anggota B. Jadi semua bagian dari A, semua bagian dari B ya yang merupakan anggota A, anggota B itu kalian arsir atau kalian gambarkan. Nah, ini gambarnya anak-anak. Bisa dicermati ya. Jadi semua lingkaran A, semua lingkaran B itu kalian arsir tanpa terkecuali. Nah, jangan sampai keluar ya. Nah, untuk menuliskan kita lengkapi dulu anak-anak ya. Seperti biasa dari interseknya dulu ya, yaitu 3, kemudian 4. Kemudian himpunan A-nya masih ada 2. Himpunan B-nya yang tidak ada di A ya, 1, 5, dan 6 anak-anak. Nah, yang terakhir yang ada di semestanya yaitu 0. Sehingga anak-anak, kalau misalkan kita menyatakan anggota-anggota dari A gabungan B ya. Nah, itu anggotanya apa saja? Yaitu kita tuliskan semua nih. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 6. Tetapi karena kita lihat di sini ada yang sama ya, atau yang bersekutu atau yang beririsan, itu cukup tuliskan 1 kali. Nah, ini berarti kita tuliskan dulu ya, anggota dari A gabungan B adalah tentunya 1, 2, 3. Nah, 3 ini karena ada 2 tapi kita tuliskan sekali saja. Nah, itu juga dengan 4, 5, dan 6. Nah, inilah anggota-anggota dari A gabungan B anak-anak. Jelas ya anak-anak ya. Terlanjut anak-anak. Nah, berikutnya ada konsep baru lagi anak-anak. Ada istilahnya selisih. Nah, selisih atau pengurangan. Nah, tandanya kan seperti dikurang ini ya. Nah, ini ada 2 contoh anak-anak, 2 soal ya. Selisih A kurang B dan selisih B kurang A. Nah, ini apa sih bedanya, Pak? Oke, ini anak-anak harus memperhatikan posisi anak-anak ya. Kalau misalkan selisih A kurang B, apa sih artinya? Ini tolong dibaca baik-baik anak-anak. Selisih atau difference himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari apa? Dari A, tetapi bukan anggota dari B. Tolong diperhatikan anak-anak. Setiap anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Ini penting ini. Tetapi bukan anggota dari B. Jadi yang kalian arsir itu adalah hanya anggota dari A saja, tetapi bukan dari B. Gambarnya seperti apa? Ini gambarnya. Bisa diperhatikan ya. Jadi yang diarsir itu hanya pada bagian atau daerah dari A, seperti bulan sabit itu ya. Nah, untuk menyatakan anggota-anggotanya tuliskan dulu anak-anak. Seperti biasa lengkapi dulu. Ini kan 3 dan 4. Kemudian anggota A yaitu adalah 2. Anggota B yang tidak ada di A itu 1, 5, dan 6. Kemudian semestanya adalah 0 ya anak-anak ya. Nah, untuk menentukan anggota dari A kurang B, ingat yang diarsir adalah apa? Yang ada di depannya ya, yaitu yang sebagai yang akan dikurangi. Berarti kan A kurang B anggotanya adalah, perhatikan yang diarsir, yaitu hanya ada 1, yaitu 2 itu sendiri anak-anak. Simpel ya anak-anak ya, sederhana. Oke, kalau kita balik B dikurangi A, apa yang terjadi? Nah, yang diarsir adalah
di bagian B-nya. Jadi sabitnya itu atau bulan sabitnya ya, supaya gampang anak-anak membayangkan ya, itu hanya ada di bagian B saja yang diarsir ya. Untuk konsepnya ini bisa dicermati anak-anak ya. Selisih atau difference himpunan B dan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu semua anggota B tapi tidak atau bukan anggota dari A. Jadi yang anggota dari B kurang A kita lengkapi dulu ya, biasa 3, 4, ini 2, ini 1, 5, 6, di luarnya 0 ya. Berarti untuk B dikurangi A anak-anak ya, anggotanya adalah yaitu yang hanya ada di B saja, yaitu apa? 1, 5, dan 6 anak-anak. Oke, simpel ya. Bisa anak-anak membayangkan ya, jangan sampai terbalik dua konsep ini anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir kita bahas yaitu konsep komplement anak-anak. Nah, untuk gampangnya ya, komplement itu adalah kita bayangkan anak-anak seperti kita di kelas ya, di dalam kelas. Kok di luar kelas itu apa? Itu kan ada apa, lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah itu merupakan komplement dari kelas ini ya. Misalkan kita belajar dalam kelas itu ya. Itu secara gamblangnya untuk membayangkannya. Berarti kalau misalkan kita hubungkan ke himpunan, komplement dari A gitu misalkan kita akan cari. Konsepnya adalah, perhatikan anak-anak ya. Konsepnya komplement himpunan A ya, suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S atau semesta tetapi bukan anggota A. Jadi untuk A komplement ini anak-anak bisa gambarkan atau simbolkan ya berupa huruf A, yaitu sebagai himpunan A dipangkatkan dengan pangkat C itu ya maksudnya ya. Ini dibaca A komplement. Untuk gambarnya, nah misalkan kita perhatikan di soal itu ya, untuk himpunan A saja, yaitu himpunan semesta dan himpunan A saja. Himpunan A kan 2, 3, 4 ya anak-anak. Kita gambarkan di sini 2, 3, 4. Janganlah kalian membayangkan himpunan B-nya, itu anggap tidak ada ya. 2, 3, 4. Kemudian yang ada di luar A sebagai A komplement itu ya, perhatikanlah semestanya anak-anak. 2, 3, 4 sudah dituliskan. Berarti yang ada di luar A apa? Ada 0, ada 1, ada 5, ada 6. Berarti A komplement anggotanya apa saja yang ada di luar A. Nah, itu A komplement ya, yaitu 0, 1, 5, dan 6 anak-anak. Selesai ya. Sampai di sana dulu anak-anak untuk komplement ya. Kemudian kalau dicari, misalkan kita ganti soal ya, B komplement. Berarti apa? Yang ada di luar B tetapi masih di dalam semesta. Ya, itu mungkin anak-anak bisa bayangkan atau dicoba ya lagi sebentar ya setelah video ini. Nah, yang terakhir anak-anak, pokok bahasan kita adalah di part 1 ya, komplement dari satu gabungan. Nah, ini komplement dari A gabungan B. Nah, itu bisa disimbolkan anak-anak ya dengan bentuk A gabungan B dalam kurung kita pangkatkan dengan C. Ini dibaca A gabungan B komplement. Artinya apa? Sama seperti komplement A ya, seperti komplement A ini dia merupakan anggota-anggota yang ada di luar apa? Di luar A gabungan B, tetapi masih dalam bentuk semesta. Ya, berarti yang kita arsir apa? Tetap di luar lingkaran-lingkaran ini, tapi masih dalam bentuk di dalam kotak itu ya, di dalam semestanya. Nah, anggota-anggotanya apa saja? Kita lihat dulu ya. Lengkapi dulu diagram pennya anak-anak. Kita bantu dia lengkapi. Ini irisannya ya, yaitu 3 dan 4 masih sama. 3, 4 sebagai irisan. Kemudian anggota himpunan A yang tidak ada di B ya, yaitu ada 2. Dan himpunan B yang tidak ada di A yaitu 1, 5, 6. Dan untuk yang terakhir, bilangan yang kita sebutkan ya, yang ada di luar himpunan A himpunan B tapi masih di dalam semesta, yaitu apa? 0 anak-anak. Sehingga anggota dari A gabungan B komplement apa? Bilangan yang ada di luar lingkaran-lingkaran A dan B. Ya, berarti apa? Yaitu hanya ada satu buah bilangan, yaitu adalah 0 anak-anak. Ya, paham ya anak-anak? Untuk operasi
diagram pennya juga ya, konsep himpunannya tolong dipahami. Nah, untuk selanjutnya di part 2 kita akan bahas terkait dengan penerapan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep-konsep operasi himpunan yang kita pelajari di part 1 ini yaitu bagian irisan, gabungan, ataupun selisih, komplement itu akan digunakan kembali di part yang kedua, yaitu di penerapan himpunan. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Oke, untuk part 1 kita cukupkan sampai di sini anak-anak. Silahkan anak-anak bisa klik linknya di bawah ini untuk masuk ke part yang kedua.